Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Muji, sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang lapor dalam bisnis makanan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafal Sari Rahmatullah, absen 25. Saya Ivonia Dalia, nomor absen 15. Saya Vina Putrananda, nomor absen 13. Saya Aurania Bella Putri, nomor absen 7. Saya Arifina Saputri, nomor absen 5. Baik, di sini langsung saja mohon izin ya Bu, Bapak Ibu. Yang pertama, kita menjelaskan timeline. Tapi dalam nama proses ini melalui 5 tahap, yaitu yang pertama persiapan pada tanggal 23 hingga 24 April. Di sini kami melakukan pembuatan media promosi seperti poster, lalu kami menyebarkannya melalui media sosial kami. Lalu kami juga membuat PO atau pre-order untuk pelanggan yang mau membeli produk kami. Lalu kami juga melakukan pemesanan produk pada supplier. Lalu yang kedua, kami melakukan pengadaan. Pengadaan ini pada tanggal 25 hingga 26 April. Di sini kami melakukan pembelian barang yang akan kita jual. Kami juga mengambil produk yang sudah kita pesan di supplier. Lalu yang ketiga, kami melakukan pelaksanaan pertama. Di sini kami melakukan mempersiapkan produk yang sudah kami pesan dan kami melakukan penjualan dengan cara delivery. Lalu yang keempat, kami melaksanakan pelaksanaan kedua pada tanggal 14 hingga 19 Mei. Di sini kami melakukan restock barang. Kami membeli barang-barang yang sudah habis untuk dijual lagi dan kami melakukan penjualan yang kedua ini di kantin sekolah. Lalu yang terakhir yaitu rancangan akhir pada 20 hingga 23 Mei. Di sini kami melakukan editan video, pembuatan PPT, dan menyelesaikan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti rencana anggaran biaya, bill of material, dan lainnya. Lalu yang terakhir kami melakukan konsultasi dan revisi ke pembeli kami dan pembawa kami. Lalu yang selanjutnya, ini sedikit penjelasan tentang materi kami yaitu logmat atau logistik marketing. Di sini adalah logistik marketing itu sebuah proses atau alur barang dari titik awal ke supplier hingga ke tangan konsumen di titik akhir. Logistik marketing ini tujuannya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan yang ingin membeli untuk kami. Lalu nomor ini ada untuk memenuhi kebutuhan angkutan jasa pengelolaan rantai pasok yang cepat, aman, dan efisien. Di sini ada 3 produk yang kami jual, yaitu ada makaroni mengandri. Di sini ada 3 varian rasa, seperti rasa asin, rasa pedas, dan sangat pedas. Lalu ada roti pizza, yaitu cuma ada 1 varian rasa, dan roti es krim kita memiliki 2 varian rasa, yaitu mix, strawberry, vanilla, dan coklat, sama rasa coklat saja. Berikutnya ada Bill of Material atau BOM. Bill of Material atau BOM adalah daftar terstruktur yang mencantumkan segala bahan, komponen, dan juga suku cadang yang kita gunakan untuk memproduksi suatu produk dan untuk memperbaiki suatu produk, dan di dalamnya juga terdapat jumlah yang kita butuhkan. Di sini sudah ada tabel bill of material kita. Nama produk kita yang pertama ada roti es krim dengan kode RE001 dengan jumlah produk jadi ada 29. Komponennya terdiri dari es krim dan roti tawar. Di dalamnya dengan satuan pieces, dan tujuan pembelian kita adalah sebagai bahan produksi. Kemudian ada komponen lainnya seperti Astor, Choco Chips, Mesis, kemudian Oreo, dan juga sus kotak manis, dan yang terakhir ada kemasan roti es krim dengan satuan pieces, dan tujuan kita membelinya adalah sebagai bahan pendukung. Produk kita yang kedua ada roti pizza dengan kode RP002 dengan jumlah produk jadi ada 19. Komponennya terdiri dari roti pizza itu sendiri dengan satuan pieces
bisnis, dan tujuan kita membeli adalah sebagai bahan produksi. Yang ketiga ada makanan 5D dengan kode produk MD003 dengan jumlah produk jadi ada 60. Komponennya terdiri dari makaroni 5D itu sendiri dengan satuan bisnis, dan tujuan kita membelinya adalah sebagai bahan produksi. Kemudian ada rencana anggaran biaya atau RAB. Rencana anggaran biaya atau RAB adalah dokumen yang berisikan tentang biaya yang kita keluarkan dalam suatu kegiatan. Di sini berisi tentang biaya bahan yang kita keluarkan, kemudian peralatan, kemudian jasa, dan lain-lain yang kita gunakan. Di sini sudah ada tabel RAB kita. Yang pertama berisi modal awal kita sebesar Rp518.000. Produk yang pertama kita beli adalah roti pizza, mengeluarkan biaya sebesar Rp57.000. Kemudian yang kedua ada makaroni 5D dengan biaya pengeluaran Rp210.000. Yang ketiga ada es krim dengan pengeluaran sebesar Rp145.000. Ada roti tawar dengan pengeluaran sebesar Rp22.000. Kemudian ada Astor Rp20.000 dan Choco Chips Rp10.000, Misis Rp5.000. Kemudian Oreo Rp13.500, susu kental manis Rp12.500, dan yang terakhir ada kemasan roti es krim dengan biaya Rp23.500. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel transaksi dan tabel auto. Apa itu tabel transaksi? Tabel transaksi adalah tabel yang menyimpan informasi atau data terkait pembelian, penjualan, pembayaran, dan lain-lain. Tabel transaksi ini biasa digunakan untuk menyimpan informasi yang bersifat sementara atau gampang berkembang saja. Dan ini tabel transaksi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu roti pizza. Jumlah yang kita ambil yaitu 19, harga satuannya picis, harga awalnya 3.000 dan harga jualnya 5.000. Yang kedua makaroni 5D. Jumlah yang kita ambil yaitu 60, satuannya picis, harga awalnya 3.500 dan harga jual yang kita jual yaitu 6.000. Dan yang ketiga adalah roti es krim. Jumlah yang kita ambil 29, satuannya picis, harga awalnya 8.500 dan harga jual kelompok kami 10.000 rupiah. Dan yang kedua tabel laba untung. Apa itu tabel laba untung? Tabel laba untung yaitu tabel selisih dari pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dalam operasional bisnis. Dan ini tabel laba untung dari kelompok kami. Yang pertama roti pizza. Jumlah produk yang dibawa 19, dalam 15, harga satuannya 5.000 dan keuntungan yang kita dapat yaitu 30.000. Dan yang kedua nama produk kami yaitu makaroni 5D. Jumlah produk yang dibawa adalah 60, dalam 60 harga satuannya 6.000, keuntungan yaitu 150.000. Dan roti es krim jumlah produk yang kita bawa yaitu 29, dalam 29 harga satuannya 10.000 dan keuntungannya Rp223.000. Di sini ada perbedaan pada grafik penjualan kami. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini ada sedikit kesalahan tulisan offline. Yang pertama itu perbedaan pada roti pizza. Pada toko online kami hanya laku 10 pieces dan di offline hanya laku 5 pieces. Sedangkan makaroni 5D ini sangat mendominasi pada grafik di sini. Di online kami laku 30 pieces dan di offline laku 30 pieces. Roti es krim juga memiliki grafik yang perbedaannya sangat jauh. Di toko online kami laku 20 pieces dan di toko offline hanya laku 10 pieces. Selanjutnya yaitu analisis SPOT. Analisis SPOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan,
pertama, membeli bahan untuk penjualan. Kami membeli bahan untuk penjualan di toko Prima yang berada di pasar besar. Sehabis kita beli di toko Prima, kami mengambil produk di supplier yang berada di Jakarta. Dan yang terakhir menjual produk di kantin SMK Negeri 4 Malang saat jam istirahat. Baik, sekian dari kami. Mohon izin untuk menampilkan video dokumentasi. Sekian, adakah pertanyaan atau saran? Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sedikit masukan ya. Masukannya ketika punya jalan makanan, kalau orang beli makanan itu pastinya mereka akan mencari yang higienis, ya. Seyogianya kamu biasakan pakai sarung tangan. Kalau kalian pada waktu melayani pembeli, ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ibu melihat ada label laba untung. Laba sama untung berarti sama-sama untung. Iya. Kalau biasanya dalam laporan keuangan itu yang ada itu adalah laporan laba rugi. Kemudian mungkin kalau label transaksi berarti itu yang sudah berhasil kamu jual ya. Yang sudah berhasil kamu jual itu di ini apa namanya? Kamu berapa, kemudian jualnya berapa. Nah, di situ nanti baru kelihatan. Ya kalau di situ sepertinya saya nggak tahu nih stokmu berapa. Ya kan? Langsung di situ ada jumlah saja. Jumlah itu jumlah apa? Jumlah yang terjual atau jumlah awal dari jadi yang masuk benar. Ya ya. Terus kemudian tabel transaksi kalau dari judulnya kalau tabel transaksi berarti itu hanya kalau di laporan keuangan ada namanya arus kas, ya kan? Itu jadi kas informasi yang masuk hari ini jumlah sekian. Terus kemudian tadi juga sebelum ini lihat
jumlahnya 223.500. Jadi bukan 700 sekian. Ya, kalau ibu baca dari yang tadi itu artinya yang lebih. Ya nggak sih? Saya jelaskan. Ini tabel laba untungnya itu hanya mencakup untungnya kita saja. Oh, Iya. total penjualannya masuk ke mana? Ini hanya yang 200 hari cuma keuntungan aja. Semua masukannya itu 700. Jadi kayak ini cuma Dari mana? Dari masih penjualan dari mana? dari semua jualan. Jadi berarti berapa dan apa itu Mas? Berarti ininya tidak dimasukkan ke Jadi untuk nanti yang namanya laporan keuangan itu harus dibutuhkan. Ya, jadi kalau awal pembelian bahan baku dan sebagainya itu biaya modal. Itu kalau ibu lihat aja dari tabel yang pertama. Coba cek yang pertama Mas. Nah, dari yang pertama namanya modal awal itu sekian, pengeluarannya sekian, sekarang saldonya berapa? Nah itu harus dicantumkan. Jadi uang itu biasanya minimal 3 tahun. Ya, jadi kalau yang lebih dari itu jasminya sebagainya itu masih ada. Tapi yang paling simpel itu memang seperti ini namanya arus kas. Ya, tapi kurang 1 kolom lagi. Ya, saldonya berapa? Ya, kalau pemasukan dan pengeluaran masih itu berarti saldonya 0. Itu ada saja di bawah itu paling bawah. Ya. Terus next lagi. Nah ini seperti transaksi ya kan. Ini harga awal artinya harga pembelian ya. Harga pembelian 3.000, harga jualnya 5.000, ada keuntungan kali 19 kan gampangnya seperti gitu ya. Untuk mengelola untuk kamu menyatukan laba untung tadi. Tapi dalam bisnis itu kamu nggak akan selalu untung, ya kan? Tadi ada namanya pasti suatu saat itu juga menjadi pemicu, menjadi semangat harusnya ya. Ketika rugi apa yang harus kamu lakukan, evaluasi dan sebagainya. Yaitu makanya namanya laba rugi, laba atau rugi. Terus kemudian kalau ada biaya peralatan dan sebagainya, tadi ada nggak biaya peralatannya? Tapi sepertinya nggak ada ya, cuman bahan baku aja ya, bahan produksi aja. Ya, ini tentang komponen. Oh ini buat kode-kode ya, seperti kalau kalian di supermarket gitu ya. Terus kemudian coba lihat. Nah, ini ya, bisa jadi masukan di dengan sepertinya ditanya lagi tentang pencarian tawaran keuangannya tadi. Lanjut hanya itu ya. Nah, ini online dengan offline. Offline-nya kalau boleh dilihat tahu kalian online-nya pakai apa nih? Sepertinya kalau online-nya itu lebih tinggi ya. Iya. Penjualannya online-nya gimana? Kita sistem pre-order. Jadi pesan dulu nanti kami buatkan. Jadinya lebih pasti. Kirim ya. Iya. Tapi dalam posisi dengan sekolah. Iya. Ada sampai ke atas sana. Sampai Kosnya terus ya. ongkosnya saya kasih tarif 2.000 per 20.000. Jadi ada minimal pembeliannya. Pembelian 20.000 itu gratis ongkir, kalau di bawah 20.000 ada tarifnya.
Itu mau ya? Oh, itu yang beli siapa? Teman-teman. Nonton sendiri, tapi rumahnya jauh-jauh gitu ya. WA pakai WhatsApp sama Instagram. Berarti sekarang sudah tahu ya bahwa makanya banyak orang-orang kayak baru usaha baru ya, saya jualannya lewat apa? Online. Jadi itu salah satu juga cara kalian itu marketing. Yang ada harganya tadi 10.000, 5.000 gitu. Iya. Ini bagiannya apa ini? Bagiannya siapa ini? Yang membuat poster saya yang menyebarkannya semua. Medianya apa? Instagram, angkatan. Langsung sampai video. Ini. Kemudian SWOT, analisa SWOT. Di situ ada kekuatan, kelemahan, peluang, kemudian ancaman. Terus dari kelemahan tentunya yaitu ada beberapa memang yang harus diperbaiki. Ya. Nah, untuk perbaikan ini saya tidak membaca di PPT. Ya, untuk kelemahan di sana cepat meleleh, nah, tindakan ya tidak cepat meleleh itu apa itu ada di PPT. Untuk antisipasi biar kalau seperti ini itu loh cepat meleleh ada nggak antisipasi seperti apa? Iya kan? Tambah ya antisipasi untuk perumahan dan yang lain-lainnya di situ. Sudah itu saja. Mas Vera. Mungkin ini saya menanggapi dari apa yang disampaikan kalian RAP. Nah, memang RAP ini anak-anak sempat konsul juga dengan saya. Artinya untuk RAP ini memang harus ada patokan secara formatnya yang seperti ini, sehingga anak-anak suka bingung dan kurang lebihnya saya menyarankan seperti itu. Sehingga kalau dilihat dari laporan apa, kalau dibandingkan dengan laporan uji laba, laporan secara keuangan yang benar, ya ini memang tidak seperti itu karena RAC kan hanya merupakan rencana anggaran biaya yang merupakan dokumen yang digunakan untuk menghitung biaya yang dikeluarkan untuk biaya yang dikeluarkan saja. Jadi di situ pun juga ada tabel laba. Kenapa saya sarankan untuk memberikan tabel laba? Karena supaya mengetahui kan arahnya ini kan penjualan otomatis harus tahu labanya. Nah, sebelum tahu labanya berarti kan harus tahu juga pengeluaran
pengeluarannya berapa, biaya yang dikeluarkan, nanti semuanya sudah saya sarankan untuk menuliskan seperti itu, sehingga kalau ada kekurangannya ya mau dimaklumi, bukan masalah apa, karena saya beranggapan yang sama dengan laporan keuangan pada umumnya, karena anak-anak juga sudah dapat ya kan kalau dulu hasilnya pembukuan gitu, saya pun juga lupa dapatnya dari SMA. Jadi seperti itu. Mungkin saya ingin tanya yang slide berikutnya. 4.500 keuntungan dari roti es krim ini bisa dijelaskan diperoleh dari mana? Ya. Diperoleh dari harga jual kami, diperoleh harga modal itu kali yang laku. Berapa saja? Jadi maksudnya pengangkatan harga jual, dikurangi harga apa? Harga jual 10.000 harga habis, harga jual 10.000, harganya 8.000. Tadi 8.500. Di atas itu. Kemudian berarti berapa? Laba per piece-nya berapa? Selanjutnya menentukan pertama keuntungan harus siapa? Keuntungan itu SD-nya jumlah yang laku. Betul itu semuanya. Sudah itu. Cuma 3.500 berarti 1.500 dikali 20. Yakin yang itu nggak bagus. Hitungnya pakai apa? Harus menghafal perkalian itu. Ya, mungkin perlu menambahkannya apa? Modal awal di total apa namanya uang yang diperoleh ya pada saat penjualan itu kan dari modal awalnya, kalau ada biaya operasional dan dikurangi dengan biaya operasional ditambah keuntungannya berapa, nah, nanti di situ bisa didapatkan ya biar orang juga bisa mengetahui bahwa itu uang dari samine, ayunya samine ya kan, berarti untungnya samine. Oh ya sama siapa namanya? Tina, kamu tadi bisa menghafal itu berapa hari berapa tahun? Menghafal data ini nah ini roti bisa mulai 57.000 makanya ini berarti 10.000 kan kalian dong. Nah terus apa bilang gitu apa? Berarti tapi bagian kakak tahu jabat ya wes makasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menceritakan pada uang pasar ya. Lihat dari grafiknya itu, grafik berjualan. Nah ini yang makro nih ya yang paling Ya. Terus nomor 2 adalah roti es krim ya. Terus seperti bisa. Kalau dilihat dari harganya atau istilahnya itu volume jualannya makro. Terus kira-kira saya butuh jawaban dari kelompok ini dari data penjualan itu kira-kira peluang apa yang agak tangkap ya dengan pasar seperti ini itu kamu kedepannya itu mau langkah apa saja yang jelas
data pasar itu dari penjualan itu, kira-kira dampak apa yang bisa kamu umumkan ya? Kira-kira kalau memang bisnis itu yang bagaimana? Salah satu yang individu mulai dari dinas peluang apa yang dilakukan dan sebenarnya apa menurut pemahaman dia? Saya akan menjual lebih banyak nanti karena mendapatkan penjualan yang sangat meningkat. Kemudian saya akan tetap menjualkan roti es krim, tetapi dengan promosi yang lebih ditingkatkan lagi. Kemudian yang roti pizza mungkin bisa kita ganti yang lebih efektif, yang lainnya yang lebih laku. Untuk saya mungkin lebih menambahkan variasi yang lebih kreatif lagi untuk di roti es krimnya. Habis itu menambahkan promosi di media sosial lebih banyak lagi dan lebih menarik lagi untuk menarik pelanggan. Terus habis itu membangun relasi yang baik untuk pelanggan agar tertarik. Kalau saya mungkin kalau menjual produk ini saya akan mempromosikan tidak cuma lewat WA, IG atau sosmed. Mungkin saya akan menjual ini dari mulut ke mulut biar penjualan kami itu lebih meningkat. Ya, kalau menurut saya ini lebih banyak stok makanannya untuk makan di rumah juga. Soalnya di sini lebih laku dan bisa memasarkannya lagi ke sosmed. Terus untuk roti es krim ini bisa tambahkan variasi yang lain agar lebih menarik dan bagus. Untuk roti pizzanya bisa diganti makanan atau menu lain, Pak, atau jenis yang lain. Misalnya basreng, terus atau minuman seperti es teh, capcin, yang anak-anak suka yang zaman sekarang. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin with business. Jadi yang selain absen 25 ya, itu tetap mempertahankan produk. Jadi dengan usaha bagaimana meningkatkan hasil penjualan. Tapi absen 25 juga ingin mengubah yang penjualannya sedikit itu diubah dengan produk yang lain. Terima kasih Bu. Mungkin saya ingin memancing atau merespon anak-anak supaya anak-anak itu selalu berinovatif ya. Jadi jangan sampai berjualan nggak laku tapi terus diteruskan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau misalnya peningkatan, saya tidak peningkatan ya yang makaroni Manado, karena di situ online-nya 30, offline-nya juga 30, tidak ada peningkatan ya. Jadi mungkin dia peminatnya paling banyak di antara produk yang kamu buat. Oke, saya tanya ini produk gede. Ngambil dari supplier sopo Makaroni mana jadi
dokumen itu tidak dilihat seperti ini, tapi dia bukti fisiknya ada. Suppliernya mana? Kamu ada pemilihan supplier. Jadi kamu ada perbandingan supplier. Kenapa kamu milih Kang Ode misalnya? Ya kan? Jadi kamu kalau misalnya jadi orang logistik, supplier itu tidak boleh satu. Satu itu nanti pemilihan supplier. Jadi pemilihan supplier berarti orang surat kerjasamanya. Berarti kamu ngambil berapa? Dokumennya ada. Ojo mantuk-mantuk deh. Gak ngerti ya takok kan yo ngono. Ya, logistik itu bukan ngomong, tapi faktanya datanya ada. Ada laporan laba untung, ya alhamdulillah tuh. Nggak ada, adanya laporan laba rugi. Penjualanmu per hari itu berapa? Makaron piro, penjualnya piro, untungmu piro, sehingga labamu berapa? Ada data yang menyatakan itu? Kamu ambil dari supplier harganya berapa? Ada datamu? Berapa sekarang kamu ambil dari supplier? Ya, yang mengadai 3,5, yang roti es krim untuk seluruhannya sama topping-toppingnya itu 8,5, sama roti pizzanya 3.000. Pak, ini roti pizzanya. 5.000. Kan ada sebenarnya keuntungan. Dokumennya sih nggak ono. Ada materi pelayanan pelanggan mana di situ video kayak pelayan ini? Kayaknya dari selamat pagi ada tulisan saya kan mungkin seperti itu. Menyusui anak dia duitmu turun. Iya kan? Iya. Untuk cari ini apa sih? Tidak, kita sama-sama belajar ini. Ya kan? Kita sama-sama belajar. Ya. Grafik pun itu kalau menurut matematika saya kira tidak salah ya Bu ya. Karena di sini harus ada oh ini. Unit dong, picis dong, misalnya kayak ini. Jadi ini apa? Ya roti pizza set. Ini udah jalan terang aja. Tak tahu kayak apa ya. Ya. Kemudian, kayak kamu mesti supplier. Nggowo ning makanan iki lho gawe apa? Seret itu jenenge teknik distribusi. Guys, sepeda motor, jeng bensinnya piro? Hitungan dulu. Kenapa kamu ambil untung 2.000? Oh iya sih, bensinnya tak hitung. Ono parkir yang murah. Hitungnya 2.000. Lah rek aku milih supplier siji nek ono parkir, siji nek gak ono parkir, yo milih sing gak ono parkir kan. Regane padha. Makanya harus ada pemilihan supplier. Mari ngono, mari ono pemilihan supplier, ono surat perjanjian kerjasama. Produknya Mang Ade di kayak neng aku, harga 3.000, berapa picis 60. Iso balik apa ndak tak payu dengan kan itu. Nek misalnya kamu ndak balik, rugi dong. Ya kan mangan, alon terus. Nek ndak, ya kan. Tadi kok dagangannya kudu untung. Ndak ada kata rugi. Walaupun nanti rugi itu ya jenenge takdir. Tapi kan kita kudu ngitung seperinci itu. Makanya perlu dokumen bukti fisik. Lah jadi misalnya untungmu piro? Sik ngene. Lho, digawe lah koyo ngene iki. Lho, sakjane kan ana ngene iki ana kasire. Iya kan? Yo kuliah jane. Ya apa? Dek ini ana jane penjualan bersih modal kesimpulan. Jadi laba PJBL lemah mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian oleh ini misalnya 20.000. Untung ono ini. Nunggu penguji 50.000 sudah saya. Ya, ini hanya saran sebenarnya seperti itu ya. Oke. Jadi kemudian saya cari-cari
80 tapi duit enak tidak. Lek iso modal 80 setelah lepas kon guyu-guyu tak kei 10 tak kei misalnya 5.000 guyu tak lemah. Lek rugi yo nangis saya bareng. Kamu apa? Ya kan namanya rugi. Kenyataannya memang seperti itu, kita laporkan rugi tidak masalah. Paham? Tapi ada bukti yang seperti itu. Makanya pemilihan supplier itu kenapa? Karena dengan pemilihan awal itu pemilihan supplier dalam pengadaan. Ya, harus itu wajib dokumentasi administrasi pengadaan. Yang pertama adalah kalau misalnya itu bukan kamu yang membuat, harus pemilihan supplier. Kalaupun kamu yang membuat, berarti pemilihan supplier bahan baku. Antara yang di Diva, antara yang di toko X, toko Iki. Oh, kenapa saya milih Iki? Paham? Jadi misalnya bahanmu itu second, suppliermu akan terinci berapa di situ. Berarti kamu itu ada pengadaan di situ. Iki ya tak takoni suppliermu sopo. Paham kan semuanya? Oke. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, makanya harus punya dokumen pengadaan. Pelayanan barang, teknik distribusi, itu kamu semester ini. Caranya kamu mengirimkan barang ke konsumen ya Allah. Misalnya ono pelayananmu, kenapa kamu kok di pelayanan apa ekstra apa yang kamu berikan kepada pelanggan? Misalnya seperti itu. Oh, kami ada sistem antar, ya kan? Sistem antar ke kelas. Berarti dudukno proses perjalanan ini kamu antar ke kelas itu jenenge juga teknik distribusi. Bisa dipahami? Oke. Untuk presentasi kelompok ini alhamdulillah sudah bagus, ya. Antara satu dengan yang lainnya sudah saling menguatkan, ya. Terus kemudian terlihat kalian sudah mulai prepare, bukan kelas 10 lagi, tapi sudah mau menginjak kelas 11. Jadi ingatan kalian, cara menyampaikan juga bagus, ya. Ya itu tadi tinggal ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, bukan untuk satu kelompok, tapi untuk semuanya. Oke, ya. Ini mewakili lah dari beberapa hal. Jadi segala sesuatunya, kalau misalnya pengadaan, ingat pengadaan itu pasti ada administrasi pengadaan. Lek ono administrasi pengadaan jenenge administrasi harus tercetak. Karena di dalam administrasi ada yang namanya penamaan file. Sebenarnya kalian kalau misalnya sudah memilih suatu supplier, ya, itu kalian kalau sudah di sekolah, kalian brand sendiri. Jadi kelompokku punya brand yang namanya mungkin Lezatos. Brand kelompokmu berarti produk yang dari supplier itu coba kamu brand ke produkmu. Kalau misalnya kamu ingin mendapatkan keuntungan, berarti keuntungan membuat brand itu kamu masukkan deh. Kenapa kamu jual ke dari 2.000 ke 3.000 misalnya Uno. Jadi ini duduk mang Ode, mang Kakang, mang Kiki, ngene udah. Jadi kamu punya brand sendiri. Sehingga kamu di sini, oke, kelompok saya menggunakan brand ini dari kelompok kita seset. Paham? Oke. Gitulah. Oke, plus untuk kelompok. Oke, terima kasih. Saya yang terakhir sebagai wali kelas, jadi dari awal memang kita kurang ya pengertian memberikan suatu makanan, materi, dan kemudian memberikan secara prosedural
kemudian di pelaksanaan TAP sudah banyak perubahan ya. Jika kalian mencoba untuk memaksimalkan berubah yang dari awalnya masih beradaptasi di BTS baik di semester terakhir dan BTS yang kemarin, kalau bisa lebih dan lebih karena nanti kalau sudah menyatakan kelas 11 itu sudah ranahnya beda ya, penerapan terutama materi logistik itu sudah kalian harus betul-betul di luar kepala ya, karena kelas 11 itu nanti akan menjadi tolak ukur kalian itu betul-betul logistik itu bisa kalian serap dan menjadi tolak ukurnya. Jadi itu harapan saya nanti bukan seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu masukan saya. Maaf kalau sekiranya menurut kalian itu pemasukan itu hal wajar karena untuk sekali pemain juga. Jadi mental harus bisa karena itu lagi masalah. Jadi jangan disalahkan. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Bila ada salah ataupun